Dulu ya guys, di sekolah kan kita diajarin kalau kultur stelsel itu adalah tanam paksa kan. Nah, tapi kalau diteliti lebih dalam, sebenarnya penyebutan kultur stelsel sebagai tanam paksa ini adalah misleading loh. Seriusan ini misleading. Jadi disclaimer dulu nih, gue nyebutin ini bukan buat ngebela Belanda ya, tapi gue pengen jangan sampai nanti kalian tahu sejarah tapi sejarah itu misleading gitu loh, bukan sejarahnya itu. Jadi memang kultur stelsel itu memang membuat rakyat menderita, tapi yang membuat menderita rakyat itu bukan sistem kultur stelselnya, tapi karena ada oknum-oknum dan hal lainnya ya. Jadi pertama ya guys, kita mesti paham nih, kultur stelsel dalam bahasa Belanda ya ke Indonesia itu adalah sistem budidaya atau sistem kultivasi ya. Jadi ini ada aturannya, ini resmi loh. Gue penting bilang ini resmi ya. Jadi kan pemerintah juga ngasih aturan gitu, cara mengambilnya gimana. Contohnya, cukup 20% aja tanaman yang wajib ya. Jadi persentase lahannya petani punya itu cukup 20% aja. Sisanya petani bebas mau nanam apa, tapi 20%-nya harus dikasih ke negara ya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan pemaksaan gitu. Ini menurut gue sama aja kayak bayar pajak. Kayak Indonesia aja. Indonesia kita kan juga ada ketentuannya. Apakah kita bayar pajak itu maksa? Enggak, itu kan kewajiban sebagai negara kan. Dan kalau ada yang argue 20% itu gede kecil relatif. Soalnya di Eropa aja sekarang ada negara yang 40% pajaknya gitu kan. Ini cuma 20%. Ya, again, gue bukan bilang ini gede kecil bagus enggak. Tapi ini membuktikan ini sama aja kayak bayar pajak sebenarnya. Bukan pemaksaan ya. Cuman, menurut gue inilah yang maksa nih, karena adanya oknum, kayak zaman sekarang premanisme ya, kita bilangnya. Nah, jadi ada sistem sayangnya di kultur stelsel, namanya itu kultur prosenten ya, dan inilah yang sering di-abuse ya, disalahgunakan. Jadi, kalau misalnya ada daerah ya, di mana petani-petani bisa ngasih lebih ya, nah nanti bupatinya itu, atau pejabat lokal, atau pejabat Belanda ya, yang ngurusin daerah itu dapat bonus dari pemerintah Belanda, dan inilah yang di-abuse gitu, ini yang dipaksa gitu. Jadi harusnya 20% dilebihin lah sama oknum-oknum ini gitu loh guys. Dan yang nerima bukan petaninya yang susah payah, tapi malah si oknum-oknumnya ini gini ya. Dan ini sebenarnya dibahas di Max Havelaar gitu ya guys, di Max Havelaar bukunya si Multatuli itu ya, Douwe Dekker ya. Jadi dia tuh kalau kita baca bener-bener dia tuh mengkritik oknum-oknum ini kayak Bupati Lebak, terus pejabat Belanda yang korup, yang nakal, yang abuse gitu ya. Jadi memang pemerintah Belanda itu juga salah ya karena mereka kurang pay attention. Tapi in the end kalau kita lihat sistemnya sebenarnya kayak bayar pajak. Cuman yang bikin maksa ini adalah oknum-oknumnya. Oke guys?